Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arlita Putri Kemalasari dengan NRP 501725117 dari Teknik Geofisika Angkatan 2025. Pada hari ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme geologi pembentukan batuan metamorf yang terfoliasi dan non-foliasi beserta dengan contoh batuannya. Jadi, foliasi sendiri itu merupakan tekstur berlapis atau berpita pada batuan metamorf yang muncul akibat penjajaran ataupun orientasi paralel dari mineral-mineral pipih seperti halnya mika ke arah tertentu. Nah, foliasi merupakan hasil dari penjajaran mineral-mineral pipih dalam sebuah bidang yang tegak lurus terhadap arah tegangan utama maksimum yang diberikan. Yang pertama ada mekanisme pembentukan batuan metamorf terfoliasi. Syarat utama dari mekanisme ini adalah adanya tekanan terarah atau yang disebut sebagai differential stress, yaitu tekanan yang diberikan secara tidak merata dari satu arah dominan saja. Nah, ketika batuan mengalami tekanan seperti ini, butiran-butiran mineral di dalamnya akan mengalami rekristalisasi, berotasi, bergerak, atau terdistorsi untuk mengurangi energi fisiknya. Dan mineral-mineral pipi akan menjejerkan dirinya untuk mengurangi energi yang disebabkan oleh tegangan terarah tersebut. Mekanisme ini umumnya terjadi pada metamorfisme regional, di mana batuan yang terkubur dalam dan terpapar tekanan tektonik dari pergerakan lempeng dalam skala besar dan waktu yang lama, sehingga mineral mika dan klorit akan tumbuh dengan orientasi tegak lurus terhadap arah tekanannya. Contoh batuan yang disusun secara runtut berdasarkan peningkatan derajat metamorfismenya dari yang rendah yang ke tinggi, yaitu yang pertama adanya slate atau batu saba. Nah, slate ini terbentuk pada metamorfisme derajat rendah dari batuan asal serpi atau shell. Nah, slate itu mengandung mineral lempung berbutir halus dan klorit yang terjajar dan terbentuk melalui metamorfisme serpi yang berasal dari litifikasi sedimen kaya lempung atau abu vulkanik. Lalu yang kedua itu ada fillet, di mana fillet ini mirip dengan slate tetapi telah dipanaskan pada temperatur yang lebih tinggi, sehingga kristal mikanya itu akan tumbuh lebih besar dan terlihat sebagai kilauan di permukaan dengan bentuk lapisan yang cenderung bergelombang dibandingkan flat yang lebih datar. Lalu ada skis, di mana skis ini itu memiliki butiran mika yang lebih besar sehingga dapat terlihat sebagai kristal individu dan terbentuk pada derajat metamorfisme menengah hingga ke tinggi. Lalu yang keempat ada gneiss. Gneiss ini umumnya mengandung sedikit atau bahkan tidak ada mika karena terbentuk pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur stabilitas mika. Sehingga jenis akan memperlihatkan struktur berpita yang khas dari mineral kuarsa dan juga feldspar. Lalu yang kedua ada mekanisme pembentukan batuan metamorf non-foliasi. Batuan ini terbentuk pada lingkungan tanpa tekanan terarah ataupun relatif dekat dengan permukaan dengan tekanan yang sangat kecil. Batuan non-foliasi itu biasanya tersusun dari satu jenis mineral sehingga efek metamorfismenya itu hanya berupa rekristalisasi di mana kristal-kristal itu akan tumbuh menyatu tanpa arah orientasi tertentu. Selain itu, ada juga mineral tertentu seperti kuarsa dan kalsit yang memang tidak cenderung menunjukkan penjajaran meski berada dalam kondisi tekanan yang terarah, sehingga batuan seperti kuarsit dan marmer itu tidak menunjukkan foliasi sekalipun. Nah, mekanisme ini itu juga umumnya berasosiasi dengan metamorfisme kontak, yaitu pemanasan oleh intrusi magma tanpa disertai tekanan terarah yang signifikan walaupun bisa juga terjadi pada kondisi regional apabila mineral asalnya itu memang tidak punya bentuk yang pipih. Contoh batuannya itu eh, berdasarkan batuan asal atau protolitnya, yaitu yang pertama ada hornfels. Nah, hornfels sendiri itu merupakan batuan metamorf non-foliasi yang berbutir halus tanpa komposisi spesifik dan dihasilkan dari metamorfisme kontak. Nah, hornfels ini terbentuk akibat terpanggang di dekat sumber panas seperti dapur magma, sil ataupun dike.
Lalu yang kedua ada kuarsit atau quartzite. Nah, kuarsit ini terbentuk dari batu pasir yang termetamorfosis di mana butiran kuarsanya itu akan berekristalisasi menjadi jaringan yang saling mengunci dan sangat solid. Lalu yang ketiga ada marmer atau marble, di mana marmer ini terbentuk dari batu gamping yang termetamorfosis dan tersusun dari kristal kalsit atau dolomit yang berekristalisasi dan saling mengunci satu sama lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara kedua kelompok ini tuh terletak pada keberadaan tekanan terarah atau differential stress serta sifat material penyusunnya. Apabila ada tekanan terarah dan mineral penyusunnya berbentuk pipih seperti mika, maka akan terbentuk struktur foliasi dengan urutannya yaitu slate, fillet, schist, dan juga gneiss. Nah, dan sebaliknya, apabila tidak ada tekanan terarah atau mineral penyusunnya berbentuk butiran seperti kuarsa dan kalsit yang tidak bisa terjajar, maka akan terbentuk batuan non-foliasi seperti adanya hornfels, kuarsit, dan juga marmer. Sepertinya sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.